Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita ngopi-ngopi lagi ya, cerita-cerita kehidupan. Mudah-mudahan saudaraku, sahabatku selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan lahir dan batin. Amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita, Bang Ivan Keceng. Bagaimana meluaskan wadah di diri seperti yang Bang Andi maksud? Semoga ada hikmah bagi saya dari masalah yang membelit akhir-akhir ini. Amin. Jadi Bang Ivan ini berkomentar di status YouTube saya, status komunitas. Di situ saya ada menuliskan suatu artikel mengenai hakikat rezeki ya. Saya bilang di situ luaskan wadah. Nah, cuman banyak orang nggak paham makna wadah di sini apa. Wadah itu ya kiasan, ya. Jadi saya buat video ini biar tambah jelas, tambah paham yang lain. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang saat ini lagi terpuruk ya, lagi sulit rezeki, lagi sempit rezeki ya, coba kita buka Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18. Ayat ini menarik. Begitu saya jumpa ayat ini, ya seolah-olah Allah itu bicara ya. Allah itu ngomong. Makanya kita apapun bentuk permasalahan hidup kita itu sebenarnya sudah dijawab di Al-Quran. Kalau kita mau belajar mengkaji ya. Allah berfirman, adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuanku telah memuliakanku. Ketika dikasih kesenangan, banyak manusia berkata bahwa Tuhan telah memuliakannya. Lalu ayat selanjutnya, adapun bila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ya, itu kan prasangka kita ya. Lalu Allah jawab di situ, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ya, coba tuh dipahami ayat itu. Ketika kita dimuliakan, diberikan kesenangan, diuji sama Allah. Situ Allah sebut itu. Diuji kita ini. Ujian Allah itu bukan hanya keburukan saja. Kesenangan, kemuliaan itu ujian juga. Cuman banyak manusia gak sadar. Yang dia sadar, yang dia ingat, yang dia paham ketika dikasih yang sulit-sulit. Dikasih yang sempit, dikasih yang membuat buntu otaknya ya. Ketika datang masalah, kita bilang ujian ya. Besok gak ada lagi masalah hidup, senang hidup kita. Kita gak merasa lagi diuji. Banyak manusia yang lupa diri ya. Jadi di situ Allah jawab, sekali-kali tidak demikian. Jadi kalau kita dikasih kesenangan, terus kita berkata, Tuhan telah memuliakanku, itu tidak. Dan ketika kita diberikan kesempitan, kesusahan, dibatasi rezeki kita, terus kita berkata, Tuhanku telah menghinakanku, itu juga tidak. Ya, pahami ayat itu. Jadi kalau kita saat ini sedang mulia, jangan kamu anggap Tuhan telah memuliakanmu. Salah. Salah kita. Salah sangka kita. Jadi kita harus pahami. Ketika Allah memberikan kesenangan, ketika Allah memberikan kemuliaan, padahal di situ ada tugas. Ya, bukan untuk kita. Makanya jangan kepedean, jangan senang dulu. Kalau Allah melancarkan rezekimu, melimpahkan hartamu, jangan kepedean.
Jangan kau anggap Tuhan sedang berpihak padamu. Salah kamu itu. Sebenarnya ada tugas di situ. Apa tugasnya? Muliakan anak yatim, kasih makan orang miskin. Ya. Ngajak memberi makan orang miskin, dan juga kita berbuat, bukan hanya sekedar ngajak. Berarti ada tugas ya. Nah, apabila kita tidak menjalankan tugas, disitulah Allah batasi rezeki kita. Ya. Semua kita itu telah dimuliakan lebih dahulu. Gak ada Allah bilang, aku uji kau yang sulit dulu ya, aku batasi rezekimu dulu ya, baru besok aku muliakan kamu. Enggak, terbalik. Justru kita itu sudah dimuliakan terlebih dahulu, cuman gak paham tugas. Akhirnya karena kita tidak amanah, ya Allah batasi rezeki kita. Karena di ayat itu jelas, dikasih kesenangan dulu kita ini. Cuman banyak manusia yang kepedean. Dikasih kesenangan, dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih kemuliaan, bangga dia. Dianggap itu untuk dirinya. Padahal kita ada tugas, ada perintah. Kalau kita dikasih kesenangan, tugasnya apa bang? Ya senangi juga orang lain. Engkau dikasih kemuliaan, tugasnya apa bang? Ya banyak buat baik untuk orang lain. Cobalah kita survei di lapangan ya. Carilah orang yang hidupnya susah, orang yang hidupnya miskin, orang yang hidupnya kekurangan. Ya kita harus kaji lagi nih. Miskin bukan berarti miskin zohir ya. Kebanyakan kita ini miskin hati. Kalau zohir gak pernah miskin kita ini. Hati yang banyak miskin. Udah banyak nikmat Allah tapi gak cukup-cukup ya. Gak ada rasa syukur. Itu miskin hati namanya. Ada juga yang kaya gak cukup-cukup. Oh itu lebih parah lagi. Miskin kuadrat itu. Ya. Gak puas dia. Gak cukup-cukup. Jadi itu kita pahami ayat ini. Jadi kita kembali kepada topik pertanyaan. Ya. Wadah yang Bang Adi maksudkan itu apa bang? Nah, wadah itu adalah tempat untuk menyalurkan. Ketika Allah memberikan kita kelapangan rezeki, ya kita harus besar juga tempat menyalurkan rezekinya. Kalau kita amanah, ya salurannya juga besar. Yang datang kepada kita juga besar. Karena wadah kita luas. Ya. Cobalah teman, ingat-ingatlah. Dari awal kita kecil ya. Dari kecil kita belum bisa mencari uang, kita belum bisa bekerja. Ya, bujanganlah kita. Dengan kita sudah menikah, beda gak rezekinya? Coba diingat-ingatlah itu. Pasti banyak kita mulai meningkat tentang rezeki itu ketika sudah nikah. Kenapa ya bang? Aku waktu bujangan belum naik bang derajatku bang. Tapi ketika aku sudah nikah, apalagi sudah punya anak, makin luas rezekiku bang. Ya karena wadahmu besar. Tanggung jawabmu, amanahmu besar. Untuk kamu menyalurkan ada. Coba kamu hidup sebatang kara. Kamu gak punya saudara lah. Gak punya anak, gak punya istri. Sendiri kamu. Dan kamu gak tahu tentang wadah ini. Ya tambah sempit. Karena kita gak menyalurkan. Ya. Gak ada orang yang jatuh miskin ketika dia banyak berbagi. Gak ada. Semakin dia salurkan, semakin besar Allah kasih ya. Ini bukan hanya sekedar teori, tapi saya sudah membuktikan. Makanya teman-teman belajar luaskan wadah. Wadahnya ini masih bingung bang, gak ngerti nih wadah yang bagaimana bang. Mungkin banyak yang bingung ya. Sesuai ayat tadi kita memperbanyak wadahnya, salurannya, tempat berbaginya.
Tapi utamakan dulu orang-orang terdekat. Ya. Utamakan dulu orang-orang terdekat. Kita harus paham yang kita lebih utamakan itu siapa. Jangan kita gila sedekah ke anak yatim, tapi adik kandungmu sendiri susah, kau tutup mata. Ya itu juga salah sasaran. Di luar kita royal, tapi di dalam keluarga sendiri berhitung kita, pelit kita. Ya itu juga salah kalau begitu. Ya. Saya belajar dari pengalaman saya, ya dulu berhitung saya sama istri. Gak usah orang lain dulu lah, orang dekat dulu kita ngomong nih. Berhitung. Kalau istri minta duit tuh rasanya saya tuh kesel, ya. Masih duit aja dia minta. Ya. Banyak kali keinginan, banyak kali kemauan yang nggak tahu dia kita babak belur cari duit dia kan. Dahulu nggak ngerti saya itu. Akhirnya apa yang terjadi ya, rezeki saya sempit karena saya pelit sama istri sendiri, pelit. Tetapi ketika saya pahami bahwa wadah saya harus luas, ya, selagi yang istri minta itu suatu yang baik, ya kita iakan aja. Itu pertanda Allah hendak memberi. Ya, ini wadah udah ada nih, tapi kita nggak mau ambil wadahnya. Ya, contoh aja, istri kepingin apa gitu. Bang, nanti gajian beli mesin cuci lah bang, capek saya cuci pakai tangan terus ini. Kalau ada rezeki, ada duit, beli mesin cuci lah misalnya. Itu kan suatu kebutuhan ya, bukan untuk poya-poya. Memang butuh. Ya kalau kita paham, iakan saja. Iyalah nanti ada rezeki kita beli ya. Sama-sama kita doa. Gitu aja udah, iakan. Jangan hatimu ngebatin, kesel, dongkol. Duit lagi nih. Ya kan? Udah gajiku gak seberapa, minta duit lagi ya. Kalau kamu berpikir seperti itu, salurannya terkunci. Ya. Akhirnya saya iakan. Ya, sama-sama kita doa lah. Nanti kalau ada duit, ada rezeki, ingatkan, kita beli. Iakan aja. Gak sampai sebulan itu ada aja rezeki itu. Terbeli itu mesin cuci. Ya kan? Apalagi anak minta sesuatu, selagi yang dia minta itu baik, iakan saja. Macam anak saya, setiap mau ngaji dia itu jalan kaki, ya. Ya capek lah ya jalan kaki ya. Kalau bisa beli sepeda lah ya. Kawan-kawan semua ke tempat ngaji naik sepeda katanya. Ya saya iakan. Ini tanda Allah mau kasih nih. Aku iakan aja lah, wadahnya berarti anakku wadahnya. Nah, sabar ya nak, nanti ada rezeki kita beli. Sama-sama kita doa. Gak sampai seminggu ada rezeki kita beli itu sepeda. Ada saja jalannya. Jadi kita jangan sekedar itu berpikir otak gimana biar dapat duit ya. Bagaimana biar rezeki datang ya. Pecah kepala kita kalau mikirin itu. Jadi tugas kita luaskan wadahnya aja dulu. Ya. Nah, udah di keluarga sudah ya. Nah, kita naik lagi ke tempat yang lebih luas, wadah yang lebih luas. Yang pertama yang kita utamakan keluarga dulu. Kalau kita sudah berkeluarga, anak istri dulu utamakan. Udah tercukupi untuk anak istrimu, baru keluar. Ya. Dahulu saya itu bisa dikatakan kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali baru ngirim ke orang tua. Karena saya memang gak ada rezekinya, gak lebih rezeki saya, pas-pasan. Untuk keluarga aja kurang ya. Lalu ketika saya pahami tentang wadah ini, ya saya ngobrol sama istri. Ya, ayo kita niatkan, kita usahakan. Tiap bulan tuh kita kirim lah orang tua, kalau bisa rutin lah tiap bulan. Biar berapa yang ada lah ya. Berapa mampu kita, yang penting rutin.
Jangan sampai 2 bulan 3 bulan sekali baru kita ngirim ya. Itu namanya meluaskan wadah. Akhirnya saya hanya sekedar niat ini. Ya Allah, percayakan aku sebagai penyalurmu. Percayakan aku sebagai pengantar rezekimu. Kalau murah rezekiku, ku salurkan ke orang tua tiap bulan. Ya. Akhirnya apa? Meningkat itu rezeki. Bisa tuh tiap bulan itu. Kalau untuk orang tua saya dapat, untuk orang tua istri dapat. Ya kan? Kalau dulu tunggu hari raya baru kita kirim orang tua. Kalau nggak lebaran nggak kita kirim itu. Nah ketika saya amalkan ini, wadahku harus luas. Baru Allah tuang lagi macam di foto ini ya kan. Allah tuang lagi yang baru itu. Alhamdulillah tiap bulan itu bisa nikmat itu. Bisa ngirim orang tua itu luar biasa lah. Kita bukan soal jumlah ya. Yang penting bisa rutin ya kan. Ada saja rezeki. Udah orang tua sudah luaskan lagi. Aku untuk anak istri aman bang. Untuk orang tua aman bang. Aku luaskan lagi. Ya. Cari saudara-saudara orang tua kita, wak kita. Atau adik kandung kita yang masih ada ikatan famili. Jangan orang lain dulu yang kita kasih senang. Jangan orang lain dulu yang kita bantu. Keluarga sendiri dulu bantu. Ya. Jauh-jauh kita cari panti asuhan. Gak kenal-kenal kita kasih panti asuhan. Adikmu sendiri susah, kau tutup mata. Gak mau kau bantu. Banyak ini umat Islam itu begitu. Yang dia tahu biar berkah rezeki kasih anak yatim. Saudara kandung susah kok, tutup mata. Cari lagi siapa? Oh ada tanteku janda ya. Paman saya udah meninggal dunia. Ada istrinya janda dia. Udah salurkan ke sana. Salurkan tiap bulan itu, nggak usah banyak-banyak. Berapa kita mampu, berapa perintahnya, berapa ya Allah kasih, sekian, ya udah kasih. Niatkan. Lancar itu. Ya kan? Mungkin ada adik kandung kita yang ya mungkin hidupnya nggak seenak kita, hidupnya nggak sekaya kita, susah adik kita. Kamu harus bantu, walaupun hanya sekedar hanya untuk uang pampers ya. Saya punya adik, saya bantu tiap bulan itu. Dia punya anak kecil, ini untuk bantu-bantu pampers ya, saya bilang. Tuh beli popoknya. Alhamdulillah itu rezeki ada saja, mengalir terus. Ya, baru keluar. Makanya kita harus banyak belajar dari orang Cina ya. Saya banyak kawan orang Cina. Dia cerita orang Cina itu yang miskin itu kalau dia nggak ada saudara. Kalau selagi dia masih ada saudara nggak ada yang miskin. Itu kata teman saya itu. Kalau ada orang Cina yang miskin berarti dia nggak punya saudara itu. Nah sedangkan kita banyak saudara, tutup mata semua, nggak peduli. Malah iri-irian lagi sama saudara sendiri. Ya, yang senang makin senang, yang susah makin susah. Ya kan? Ada saudara yang senang, yang susah iri, yang susah dengki, ya. Itulah penyakit kita itu. Karena apa? Kurang perhatian kita pada saudara kita. Tapi kalau orang Cina itu, ya ini nggak usah ngomong agama kita ngomong kebiasaan mereka. Makanya orang Cina itu mana ada kita bilang susah. Kenapa orang Cina banyak sukses? Ya, peduli mereka dengan saudara. Ya kan? Jadi kalau ada saudaranya yang kaya, yang jaya, yang lain ikut kaya, ikut terbantu, ikut naik. Beda sama kita. Udah kaya kita ya kita aja yang kita pikirkan. Keluarga kita nggak pikirkan. Ya, nggak usah orang lain kita tolong, saudara sendirilah tolong dulu.
Nah, kalau ini sudah diamalkan, insya Allah nggak pernah kita kurang. Ya, saya udah berapa tahun belakangan ini sudah saya perhatikan wilayah ini. Ketemu lagi ayat itu, oh, cocok lah sudah. Selama ini aku hanya mikirkan diriku sendiri. Gak pernah aku bantu orang susah. Ya. Nah, sekarang kita lebih peka. Makanya Allah kasih satu momen, ya, satu keadaan. Terkadang di situ juga bentuknya pelajaran. Kalau bahasa saya tuh Allah tuh ngomong seolah-olah begini. Ketika saya lagi pahit-pahit susah-susahnya itu, ya Allah, sampai kapan kayak gini terus ya Allah, nggak kuat aku ya Allah. Ya kan? Apalagi rokok tinggal sebatang, oh udahlah goyang gitu itu. Sampai kapan ya Allah kayak gini terus? Sabar, nanti ada masanya kau bangkit, kata Allah. Ini pelajaranku agar kau paham rasanya jadi orang susah, agar kau peka pada sesama, kata Allah. Makanya sekarang peka. Ya kan? Luaskan wadah. Tapi banyak juga loh bang, orang gak pernah meluaskan wadah, istilahnya pelit, kedekut, tapi kaya dia bang. Banyak hartanya bang, enak aja rezekinya bang. Ya tapi belum tentu dia bahagia. Ya, ketika Allah memuliakanmu, mengujimu dengan kesenangan, engkau kaya, engkau berharta, engkau kelapangan, ya. Tapi kamu gak paham perintah, tapi kamu gak amanah, tapi kamu gak mau berbagi, Allah akan ambil sisi yang lain, ya. Makanya banyak orang kaya gak pernah bahagia hidupnya. Ada saja masalah, ada saja kesusahan hati. Itu tandanya Allah ambil nikmatnya. Ya. Kan banyak kita jumpai. Udah kaya kurang kaya, tapi susah juga dia. Ya. Tapi bagi kita yang pandai meluaskan wadah ini, kita juga nggak bisa dibilang bakal kaya berharta seperti orang-orang itu, enggak. Hakikat kaya adalah engkau merasa cukup, itu aja. Walaupun engkau nggak punya apa-apa, walaupun engkau istilahnya, aku belum bisa lah bang dibilang orang kaya bang, aku aja harta nggak punya, ya tapi hatimu merasa cukup. Dan dengan hartamu yang apa adanya, kamu tetap bisa bantu orang, tetap bisa nolong orang, tetap bisa berbagi pada orang susah. Ya, banyak di kehidupan kita lihat. Kurang apa, dia aja kurang, tapi masih juga dia berbagi. Itu tandanya dia nggak kurang. Itu sejatinya orang kaya. Bukan berarti dia nggak punya uang, dia nggak punya harta. Mungkin memang keinginannya yang Allah batasi. Makanya banyak kita jumpai ya di kampung-kampung ya, bukan nggak ada uang orang itu. Tanahnya banyak, kebunnya banyak, tapi rumahnya gubuk juga kita lihat. Ya kan? Tapi keinginannya itu yang nggak ada. Seperti orang-orang kaya yang di kota. Ya kan? Justru dengan yang hidup apa adanya itu ya mereka merasa puas. Mereka bersyukur. Mereka bahagia. Dan dengan hidupnya yang apa adanya itu ya mereka tetap bisa bantu orang susah. Banyak kita jumpai seperti itu. Ya. Luaskan wadah. Cara meluaskan wadah itu tidak hanya dengan uang. Dan hakikat rezeki juga bukan hanya uang. Ya. Teman yang baik itu juga rezeki. Tetangga yang baik itu rezeki. Ya. Kita kerja di tempat kerja, banyak teman yang baik, kita senang di tempat kerja, itu juga rezeki. Ya kan? Banyak orang kerja gaji besar, tapi di tempat kerja makan hati. Jauh dari kata rezeki itu, dibatasi rezekimu itu. Ya. Jadi biar kita itu menjadi penyalur Allah, ya luaskan wadah. Baik-baik kita sama tetangga ya. Kalau kita masak sesuatu, ya bagilah tetanggamu.
ya kan? Misalkan kita masak kolak, masak agak banyak, kasih tetanggamu, jangan untuk diri sendiri. Ya, kalau kamu lagi masak yang enak, misalnya hari ini lagi ada rezeki bagus lah, dapat rezeki luas kita kan, lapang rezeki kita, lagi ada uang kita, masak enak kita nih, ya jangan kau pikir dirimu aja, ingat juga tetanggamu, ya kan? Kadang ada tetangga kita itu dia susah, tapi kita nggak tahu dia susah, ya. Kita nggak tahu dia susah, entah habis berasnya, ya kan? Entah nggak ada lagi uang dia untuk belanja. Karena saya pernah di posisi itu. Biasanya pagi-pagi itu selalu anak saya itu saya belikan lontong, ya kan? Beli mie goreng, pokoknya ada saja lah sarapan dia. Ini cerita 3 tahun yang lalu ya. Di saat saya itu lagi susah-susahnya itu, kelaparan saya. Di saat itu memang sedikit pun gak ada uang. Untuk membeli sebutir telur aja saya gak ada uang itu, ya kan? Anak saya lapar. Akhirnya apa? Saya buatkan teh manis. Gak ada lagi nak ini lauknya nak untuk makan. Ayah buat teh manis aja ya, saya bilang. Saya buatin teh manis anak saya itu 2 tahun 3 tahun lah umurnya, ya kan? Tiba-tiba datang tetangga sebelah, ya, datang tetangga sebelah ngantar apa? Nasi kuning. Rupanya dia baru pindah rumah, masak nasi kuning, dia bagi-bagikan tetangga. Disitulah tertolong saya, seneng anak saya, ya kan? Ada rezekinya. Nah coba sekarang kita di posisi yang seandainya kita punya tetangga yang seperti saya itu, kelaparan tapi dia nggak ngomong sama orang, dia nggak ada uang, dia nggak ngomong sama orang. Ya, coba perhatikan itu tetangga kita. Ya, karena saya udah pernah rasa di situ, makanya disitulah pelajaran Allah. Pedulilah kau sama tetanggamu. Karena saya udah rasain dulu. Nah akhirnya udah berjalan berapa tahun, mulai saya dapat ilmunya. Oh ternyata harus diluaskan wadahnya. Kalau aku berpikir giat cari duit, ya segitu-gitu aja kalau wadah kita kecil. Ya, ibarat kata perutmu masih kenyang, masa dikasih makan lagi bisa nggak kau makan? Nggak bisa kan? Mana sanggup kita makan perut masih kenyang. Nah begitu juga tentang rezeki. Nggak mungkin Allah salurkan rezeki kalau engkau nggak mau berbagi. Nggak ada lagi wadah itu namanya. Ya. Nah jadi kita belajar dulu dari hal di keluarga dulu. Bagaimana engkau kepada istrimu? Ada nggak niat di hatimu, aku ingin bahagiakan dia? Apa keinginannya? Apa kebutuhannya? Itu sudah tanggung jawabku untuk menafkahinya. Ya berusaha kita, berniat kita untuk menyenangkannya. Ya, kalau istri minta sesuatu, jangan kau ngedumel, jangan kau gondok ya. Banyak nih yang gondok. Duit lagi. Kalau gondok istrimu minta duit, nggak usah nikah. Ya, coba itu diterapkan. Kalau saya gitu, minta apa aja ya saya bilang kalau ada saya kasih. Ya, yang penting ingatkan saya bilang. Sama-sama kita minta, dapat itu. Ada saja rezekinya. Dan ketika dapat uangnya harus ingat, jangan arahnya ke tempat lain pula. Ya, harus ingat kita. Udah, anak istri udah, orang tua. Ya, untuk para suami yang berkeluarga, yang sudah berkeluarga, ya, cukupkan dulu anak istrimu, ya.
Jangan kau diam-diam kirim orang tuamu, istrimu telantar. Itu juga zolim namanya. Jadi kita harus paham tanggung jawab. Yang utama itu keluarga dulu. Ya, udah bang, istriku sudah, anakku sudah bang, salurkan orang tua, ya kan? Orang tua sudah, cari uak kita, tante kita, paman kita, siapa yang susah, atau adik kandung kita, siapa susah. Taruhlah 100.000 lah, nggak usah banyak-banyak, 100.000 aja tiap bulan. Ada adik kita yang susah, kasihlah uang pampers untuk anaknya, ya kan? Kan nggak banyak itu. Tapi kalau kamu istiqomah, di situ mengalir dia. Ya. Allah mencintai seseorang itu pasti ada amalan yang istiqomah. Kalau kita hendak mendapatkan keridhaan Allah, cinta Allah, ya, agar Allah cinta sama kita, lakukan suatu amalan yang istiqomah. Ya. Rutin. Jangan hari ini ada, besok enggak. Hari ini ngasih, besok enggak, ya. Tapi kalau kita istiqomah itu luar biasa. Makanya saya ada sedikit beban, ada sedikit malu, ya. Kok nggak bisa aku kasih senang orang tua, ya kan? Kok nggak bisa aku kirim untuk orang tua? Awalnya berat. Karena apa? Kita nggak ada tekad. Kita memikirkan, tunggu ada uang baru aku kasih. Tapi nggak pernah kita bulatkan tekad, aku harus kasih. Walaupun aku belum ada uangnya nih, tapi nekat niatku aku akan kasih. Nah, itu terkunci dia. Kalau kita sudah niat begitu, terkunci. Allah kasih nanti itu. Ya. Alhamdulillah lancar. Ya kan? Kasih orang tua lancar tiap bulan. Kita cari saudara kita siapa yang janda. Ya, nggak usah janda yang jauh-jauh. Di keluarga kita dulu. Wadah, iparku janda bang. Nggak ada lakinya bang. Bantu anaknya itu. Ya kan? Tanteku janda bang. Udah tua dia. Udah meninggal suaminya. Kasih tiap bulan. Kalau kita ada wadahnya itu, nggak ada, istilahnya gimana saya bilangnya, belum habis sama kita, ada lagi tuh. Saya udah buktikan ini, udah berapa tahun ini saya buktikan itu. Belum habis sama aku, ya Allah. Dikasih lagi sama Allah. Ya kan? Dan kita nggak boleh lompat-lompat kalau dapat rezeki seperti itu. Harus paham tugas, harus paham perintah. Ya. Saya ulang-ulang nih, jangan kepedean kalau dapat rezeki lebih. Mantap nih rezeki lebih, senang kita. Kalau orang yang sudah paham perintah, dia akan nanya, hari ini lebih ya Allah, kemana lagi aku salurkan? Ya, cobalah. Dan kita harus peka itu. Terkadang terlintas ya, teman-teman harus bisa membaca isyarat, ya, petunjuk dari Allah itu. Cobalah itu, lintasan hati kita itu kita tangkap. Kenapa ya aku kok tiba-tiba terbayang adikku ya? Ada apa dengan adikku? Coba tes itu. Kirim uang ke situ. Ya. Pasti nanti dia akan cerita, betul bang, aku lagi butuh uang bang. Pas kali ya bang kirim uang ini. Gak ada lagi pampers anakku. Ya. Padahal kita kasih gak banyak, cuma 100.000. Tapi lompat-lompat dia, bersyukur sekali dia. Itu kenikmatan yang luar biasa kita bilang ya. Kalau kita bahagia mendapatkan sesuatu untuk diri, dengan bahagia ketika membuat orang lain bahagia, yaitu berkali-kali lipat bahagianya. Ya. Coba dibuktikan itu. Jadi sebenarnya Allah sudah jawab di Al-Quran. Coba dipahami, diulang-ulang lagi. Luaskan wadahnya. Ya. Luaskan wadahnya itu. Buktikanlah. Tapi kita harus yakin.
Saya juga dulu nggak yakin saya. Ya Allah, pendapatanku berapa lah ya Allah. Kalau kasih orang tua, taruhlah nggak usah banyak-banyak, 300.000 aja. 2 orang tua sudah 600. Gajiku berapa? Ya kan? Hitung-hitungan kita kan. Tapi kalau kita main di wilayah yakin, aku nekat ya Allah, wadahnya udah ada ya Allah, salurannya untuk aku salurkan udah ada ya Allah, ya tunggu aja itu Allah salurkan nanti itu. Ya, gak pernah kita takut kekurangan, gak pernah kita takut habis segala macam ya. Belum habis ada lagi tuh, belum habis ada lagi. Makanya terkadang kita jadi bertanya-tanya nih, kemarin lancar nih, rezeki ada aja ya, kok bulan ini agak seret ya, kok agak sepi ya, kok tidak lancar kayak kemarin rezeki masuk ya. Ya Allah nanya itu, yang kemarin aja kok belum salurkan, mau minta lagi, kata Allah. Salurkan dulu yang ada pada dirimu, baru aku kasih yang baru. Malu kita digituin Allah. Ya, saya udah buktikan. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk saudaraku, sahabatku semua. Diulang-ulang ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.